Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, perkenalkan nama saya Jeffrey Putra Al-Bukhari. Saya di sini akan menjelaskan atau membuat video mengenai tugas 2 dari mata kuliah pemrograman berbasis desktop, di mana di sini kita disuruh untuk membuat aplikasi sederhana di sebuah restoran makanan. Nah, di mana tugas 2 ini hampir sama dengan tugas satu, cuma ada beberapa perubahan atau tambahan mengenai perintah yang dilakukan. Contohnya, di sini kita disuruh untuk menggunakan struktur keputusan perulangan, dan juga ada tambahan yaitu manajemen menu aplikasi, yang mana di sana nanti akan ada dua menu ya, yaitu menu pelanggan dan juga menu penjual. Yang dimana penjual itu bisa melakukan tambah data, edit, dan juga hapus data. Oke, langsung saja kita ke programnya. Di sini saya sudah membuat file tugas 2 di Java. Yang pertama, kita akan membuat sebuah kelas yang sama dengan tugas 1, yaitu kelas menu di sini, untuk membuat tempat untuk menyimpan sebuah array data nanti, yaitu makanan dan minuman, yang mana ini sama seperti tugas 1. Jadi kita copy saja di sini. Nah, seperti ini. Selanjutnya kita masuk ke public class-nya. Lalu di sini kita akan membuat static array list. Lalu kita panggil menunya. Nah, ini kemudian kita kasih nama daftar menu sama dengan new array list. Nah, seperti ini. Kemudian kita buat lagi static scanner input new scanner. Ini berfungsi untuk membuat inputan user ya. Oke, selanjutnya kita akan membuat sebuah void, static void, untuk function atau metode tampilkan menu ya. Jadi nanti kita akan membagi menjadi beberapa metode supaya lebih enak, lebih mudah untuk menjalankannya, dan juga lebih mudah untuk mengatasi kalau ada error gitu. Oke, selanjutnya kita akan membuat static void tampilkan menu. Seperti ini. Kemudian kita coba misalnya menampilkan menu makanan dulu. Lalu kita buat info sama dengan 1, ini untuk nomor dari menu-menunya. Kemudian kita buat perulangan untuk menampilkan menunya for menu m, misalnya kita buat m. Kemudian daftar menu kita panggil, lalu kita kasih pengecekan if m.category equals mungkin sekian makanan. Maka akan menampilkan yang ke output, yaitu ke daftar kategori makanan. Ini menunya kita panggil, mau plus untuk mengurutkan. Kemudian kita kasih plus lagi, saya di sini titik, kemudian plus lagi m.nama plus rt plus m.program. Nah, ini sudah selesai. Lalu kita copy untuk yang makanan, maksudnya yang minuman. Lalu ini juga kita copy, kita ganti minuman.
seperti ini. Sudah selesai, selanjutnya kita akan membuat metode baru, yaitu tampilkan minuman. Static void tampilkan menu minuman. Kemudian di sini kita copy, ini kita ganti seperti ini. Oke, selanjutnya kita akan membuat metode cari menu. Nah, seperti ini daftar menunya kita panggil, kemudian for if maksudnya m dot nama dot equals case nama akan return m. Tuh ya. Di sini kenapa kok merah? Kita belum mendeklarasikannya seperti ini. Oke, selanjutnya kita akan membuat metode pemesanan pelanggan, yaitu menu pelanggan. Kita taruh di atas saja. Ini static void menu pelanggan. Selanjutnya kita deklarasikan release menu, sama seperti yang ini, kita copy saja di sini. Ini kita hapus, kemudian kita copy juga di sini integer, kemudian jumlah, setelah itu kita buat ulangan while. Jika true, maka akan menampilkan menu. Oke, kita panggil menampilkan menu ini, yaitu yang ini ya. Nanti akan melakukan print kode ini. Selanjutnya kita buat pertanyaan, masukkan menu yang mau dipesan. Seperti ini misalnya, atau ketik selesai. Ini kita buat print saja supaya tidak jadi baris. Kemudian ini string nama pesanan info dot next like. Nah, kemudian jika selesai, jika pelanggan memilih selesai, if nama pesanan dot equals case selesai,
maka akan berhenti. Kemudian mencari menu berdasarkan nama ya, kita panggil menu dipilih, kita buat menu dipilih sama dengan cari menu, kita panggil cari menu ini yang tadi kita sudah buat di bawah, nama pesanan. Nah ini ini ada kesalahan sedikit tadi. Oh ya, di sini kita kurang melakukan atau menambahkan return null ya. Oh ini dia, ini kita nggak bisa menggunakan void static menu. Ini terjadi kesalahan tadi. Nah ini sudah bisa selesai. Kemudian kita akan lanjutkan. Kita buat menggunakan if menu dipilih sama dengan show menu tidak ditampilkan gitu, menu tidak ditemukan, silahkan coba lagi. Ini kita kasih continue untuk kembali melanjutkan. Nah kalau jika ditemukan maka akan melakukan pertanyaan lagi, masukkan jumlah. Kemudian kita akan menyimpan pesanan add menu dipilih. Lalu jumlah.add cml seperti ini. Nah ini kita ganti pesanan. Nah sudah selesai. Oke, selanjutnya kita akan membuat metode proses pembayaran.
Lalu kita buat variabel dengan tipe data toggle untuk menyimpan total sebelum diskon. Kemudian kita hitung menggunakan pengulangan. Lalu kita panggil variabelnya, kemudian kita plus dari total pesanan yang diketikkan oleh user. Kali jumlah get i harga dia. Oh, sini coba saja. Oke, kita akan membuat variabel-variabel pendukungnya seperti diskon. Kita defaultkan 0. Kita duplikat, kita ganti, misalnya di sini ada pajak, lalu biaya pelayanan. Ya, pelayanannya default 20.000. Kemudian promo minuman kita false kan. Di sini kita ganti menjadi boolean. Selanjutnya bonus minuman. Di sini menu dan dinulkan. Kemudian kita kasih pengecekan untuk diskon 10% jika belanja lebih dari 100.000. If diskon total sebelum diskon maksudnya lebih dari 100.000, maka diskon sama dengan 10% atau 0.10 kali total sebelum diskon. Oke, selesai. Selanjutnya, jika ada promo beli 1 gratis 1, if total sebelum diskon lebih dari 50.000, maka promo minuman kita ganti menjadi true. Nah, kemudian jika dapat promo, kita kasih pengecekan lagi. Kita akan menampilkan pilihan promo spesial, beli 1 gratis 1 minuman. Misalnya seperti itu kata-katanya. Lalu kita tampilkan menu minuman yang sudah kita buat tadi, khusus untuk yang minuman. Kemudian kita buat pertanyaan lagi, apakah Anda ingin mengambil promo ini? Kita kasih ya atau tidak. String jawab sama dengan next line. Kemudian kita pengecekan if jawab equals uppercase ya, kita akan menampilkan lagi pertanyaan pilih
minuman yang ingin dibeli. String nama beli, misalnya input dot next line. Kemudian menu beli, kita cari menu nama beli. Lalu kita kasih pengecekan lagi, if beli tidak sama dengan 0 dan beli kategori dot equals lukis minuman maka bonus minuman sama dengan ini. Kemudian kita tampilkan Anda mendapatkan 1 bonus minuman dot nama kita kasih gratis gitu. Oke. Kemudian jika else atau jika tidak ada, kita akan menampilkan pilihan tidak valid, promo dibatalkan gitu. Oke, kita akan menghitung nilai akhirnya. Double total akhir sama dengan total sebelum diskon min diskon plus pajak plus pajaknya di sini belum kita buat, 0,10 dikali total sebelum diskon. Ya sudah selesai, kita kembali ke sini, diskon plus pajak plus biaya pelayanan. Oke, selanjutnya kita akan mencetak struknya. Lalu kita buat perulangan untuk menampilkan pesanannya. In i sama dengan 0, kemudian i kurang dari pesanan dot size, kemudian i plus kita panggil menu m sama dengan pesanan dot get, lalu in quantity misalnya jumlah dot get i. Selanjutnya kita tampilkan seperti ini. Lalu kita panggil nama ya, ini print f ya. Seperti ini, kita membuat formatnya seperti ini nanti. M nama, kemudian quantity, kemudian harga,
dikali quantity. Nah, seperti ini. Lalu kita buat pengecekan lagi di bawahnya for if bonus minuman kurang dari sama dengan 0, maka bukan kurang dari, tidak sama dengan 0. Shout menampilkan kata-kata bonus minuman nama plus gratis ya. Kemudian kita akan mencetak struknya. Shout misalnya kita lagi itu show, kemudian total sebelum diskon RP total sebelum diskon, kita panggil. Lalu kita kasih pengecekan if diskon lebih dari 0, maka kita akan menampilkannya show diskon 10%. Ini print RP plus diskon. Selanjutnya kita tampilkan pajak. Lalu biaya pelayanan, kemudian kita buat total bayarnya. Kita kasih seperti ini lagi. Akhir. Lalu terakhir kita tampilkan kata-kata terima kasih. Nah, itu untuk yang menu penjual. Kita coba untuk menjalankannya terlebih dahulu. Nah, di sini kita tampilkan atau kita buat menu mainnya. Lalu kita buat daftar menunya. Menu. Lalu kita tuliskan namanya.
Oke, selanjutnya kita akan menampilkannya menggunakan perulangan true. Caranya seperti ini. Kemudian kita kasih pilihan ya. Kita buat angka manual saja seperti ini, kemudian kita tambahkan pilih 1 sampai 3 itu. Ya, kita buat in pilihan sama dengan input next in ya, input next untuk membersihkan new line nya. Kemudian kita buat switch case, kita panggil pilihan case 1, kita panggil menu pelanggan. Nah, kemudian nanti case 2 kita buat case defaultnya pilihan kita valid. Ini kita coba untuk menjalankannya. Kita akan memilih yang bisa dulu, yaitu menu pelanggan. Nah, di sini menampilkan makanan dan minuman beserta harga-harganya. Hanya kita pilih nasi goreng 2 misalnya, kemudian ST nya misalnya 3. Nah, kita selesai. Kesalahan di kodenya saat memilih menu. Berarti ada di sini. Oh ya, proses pembayaran di sini belum kita panggil. Nah, kita belum panggil di menu pelanggan, yaitu yang ada di sini. Nah, ini kita kasih pengecekan terlebih dahulu. Pesanan jika tidak kosong, tidak ada pesanan. Lalu kita panggil proses pembayaran. Ya, ini tadi kelupaan proses pembayaran. Nah, ini sudah betul ya, pesanan jumlah
Oke, kita jalankan kembali. Ini kita pilih menu penjual, pelanggan mestinya, dan kita pilih lagi 3 misalnya, kemudian 5, selesai. Oh, belum, kita jalankan ulang ya. Oh, masih ada yang belum selesai. Kita coba untuk mengeceknya. Oh, ini harusnya kita akan cek lagi. Ini harusnya di luar while. Nah, yang ini harusnya di luar. Kesalahan tadi. Oke, kita coba jalankan lagi. Tidak ada besar. Oh ya, ada kesalahan tadi. Kita harusnya menggunakan nama makanannya atau minumannya, nasi goreng misalnya. Masuk, makanya tadi kenapa kok berulang-ulang katanya, karena kita tidak memasukkan berdasarkan nama. Oke, nasi goreng misalnya 3, kemudian hashtag misalnya 5, yang selesai. Nah, ini ada promo spesial, beli 1 gratis 1 minuman es teh. Misalnya kita buat es kopi ya, pilih minuman yang dibeli, es kopi, total bayar. Nah, ini ada struknya untuk pembayaran: nasi goreng dikali 3 60.000, kemudian bonus es kopi gratis, kemudian total sebelum diskon 60.000, pajak 10% 6.000, biaya pelayanan 20.000, dan hasil bayarnya totalnya 86.000. Kemudian terima kasih telah bergabung kami. Kita coba keluar. Nah, di sini ada kesalahan tadi. Nah, ini harusnya sudah keluar dari promo minuman ya. Nah, mulai dari sini keluarkan seperti ini. Nah, tadi kenapa kok minumannya tidak muncul? Kita akan coba lagi untuk run. Ini ada diskon lagi ya, nah ini baru muncul ya, baru muncul semua. Oke, kita lanjut ke menu penjual atau menu pemilik ya. Kita taruh di bawah sendiri. Void menu penjual, kemudian kita kasih while,
true jika dijalankan maksudnya, atau jika terus dijalankan maka akan menjalankan perulangan ini. So selanjutnya kita tampilkan menu penjual. Kemudian kita tampilkan lagi pilihan. Yang pertama lihat menu, kemudian tambah menu, ubah harga, hapus, dan yang terakhir kembali ke halaman utama. Dan kita kasih switch case lagi. Case 1 maka akan melakukan tampilkan menu, kemudian break, selanjutnya case 2 maka akan menampilkan tambah menu, yang mana ini belum kita buat, tidak apa-apa, kita tulis saja, kita copy. Case 3 ubah harga, kemudian hapus menu, satu dua tiga empat lima. Kasih default, so pilihan tidak. Oke, kita akan buat tambah menunya terlebih dahulu. Yang pasti di luar ini static void tambah menu, ya masukkan nama menu baru, terus string nama sama dengan input.text line, lalu kita copy saja, masukkan harga, sini next in, kemudian ganti harga. Oke, selanjutnya masukkan kategori. Lalu di daftar menu kita akan panggil untuk menambahkan
new menu. Oke, ini sudah selesai untuk yang tambah menunya. Selanjutnya kita lanjut saja ke ubah harga menu. Itu sebelumnya kita tampilkan menunya, lalu ubah menu yang pilih menu yang mau diubah. Kemudian kita akan membuat pengecekan if jika M sama dengan kosong atau nul, maka show menu tidak ditemukan. Dan kita return. Selanjutnya kita kasih pertanyaan, apakah yakin ingin mengubah harga? Nah, yang terakhir yaitu hapus menu statik. Kita copy saja yang ini biar gak lama. Kita copy juga di sini.
Lalu kita ganti apakah yakin ingin menghapus menu. Jika ya, maka akan menghapus daftar menu dot remove m. Menu berhasil dihapus. Nah, ini sudah selesai. Kita akan mencoba untuk menjalankan kodenya. Kita pilih yang menu penjual. Oh ya, di sini kita belum memanggilnya di public mainnya, jadi belum bisa. Kita panggil terlebih dahulu. Di sini cache 2, lalu menu penjual. Selesai. Selanjutnya kita akan mencobanya. Menu penjual. Nah, kita coba untuk lihat menu. Nah, ini menu menunya. Kemudian kita tambah menu, misalnya es kacang hijau, harganya misalnya 7.000. Nah, kita mencoba untuk kembali dan melihat. Oh ya, kita tadi kategorinya belum ya. Nah, ini jadi gagal. Nah, ini masukkan harga menu, harga itu misalnya. Oh, masukkan kategorinya belum kita tambahkan. Kita akan mencoba cek di sini. Oh ya, di sini kita belum menetralkannya ya. Input next line. Nah, di sini. Oke, kita jalankan lagi. Hanya 4.000, kemudian kategori. Nah, ini baru bisa minuman. Oke, kita lihat menunya dan ada ya. Kita coba untuk merubah harga, misalnya ST ya, kemudian misalnya 7.000. Kita mencoba untuk melihat lagi dan sudah terubah. Yang terakhir yaitu hapus menu. Kita mencoba untuk menghapus ekstensi lagi ya. Nah, sudah berhasil. Kita akan melihat menunya dan sudah tidak ada. Jadi ini sudah selesai semuanya. Keluar, dan itu dia untuk penjelasan mulai dari awal pembuatan codingan. Dia ada beberapa kesalahan tapi sudah bisa kita betulkan. Oke, sampai di sini saja video kali ini. Saya mohon maaf jika ada kesalahan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.